Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Matematika Fisika. Nah, saat ini kita akan membahas tentang soal matematika, yaitu tentang persamaan dan yang dikomunikasikan dengan logaritma. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, agar teman-teman bisa mengikuti update pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Nah, kita ada soal di X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 5 pangkat X min 2 dikali 5 pangkat X min 4 sama dengan log 1. Nah, jika X1 lebih dari X2, maka 1/5 di pangkat 3X2 min 2X1 adalah berapa? Nah, kita tuliskan dulu ya persamaannya berapa. Persamaannya adalah 5 pangkat X min 2 5 pangkat X min 4 sama dengan log 1 ya. Oke. Nah, di sini adakah bagian yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, ini yang log 1 ya, teman-teman. Nah, log 1 itu berapa sih, teman-teman? Nah, log 1 ini itu bisa juga dituliskan dengan 10 log 1 ya. Jadi kalau misalkan bilangan basisnya ya ini tuh 10, maka biasanya itu tidak dituliskan teman-teman log 1 gitu ya. Padahal itu aslinya adalah 10 log 1. Nah, seperti itu ya. Oke, mengerti kan ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi logaritma itu ya penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Penulisan umumnya A log B sama dengan C. Nah, ini pun sama teman-teman. Jadi bisa kita tuliskan 10 log 1 itu sama dengan C misalkan ya. Jadi ini tuh 10 pangkat C ini sama dengan 1. Nah, bisakah kita cari C-nya ini berapa? Bisa teman-teman. Berapa ini C-nya? C-nya pasti 0 teman-teman. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Gimana ini bisa jadi 0? Kita buktikan lah kalau teman-teman belum percaya ya. 10 pangkat 0 itu berapa teman-teman? 10 pangkat 1 dikurangi 1 ya. 10 pangkat 1 dikurangi 1 itu apa? Kalau dituliskan bisa kayak gini, 10 pangkat 1 per 10 pangkat 1 juga ya. Nah, 10 pangkat 1 banding 10 pangkat 1 itu berapa? Pasti hasilnya 1. Nah, itu dari situlah asal muasal dari bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Jadi nilai C di sini adalah berapa? 0 ya. Nah, jadi teman-teman bisa tuliskan di sini sama dengan 0. Oke. Oke, kita hapus saja ya teman-teman di sini ya. Karena teman-teman udah paham semuanya kan? Oke, kita hapus saja ya. Oke. Kita mulai lagi. Nah, jadi kita dapat nih bilangannya. Nah, di sini berarti jadi 5 pangkat X min 2 dikali 5 pangkat X min 4 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini pasti 5 pangkat X, kita cari akar-akarnya ya. Wah, ini kurang bagus ya kelihatannya. Nah, kurang cantik. 5 pangkat X min 2 ini hasilnya sama dengan 0. Dan 5 pangkat X min 4 pun hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi 5 pangkat X sama dengan 2 ya. Ini 5 pangkat X sama dengan 4. Nah, kita tahu dong hasilnya berapa nih, X nya berapa. Nah, jadi di sini bisa kita tahu dong. Nah, ini misalkan nih, ini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah, jadi berapa ini X-nya? Bisa kita lihat ya. Jadi X-nya itu adalah sama dengan 5 log 2 ya. Sama dengan X. Ini berarti X1 ya. Atau kita belum tahu sih X-nya berapa ya, X1 atau X2 ya. Sorry. Nah, ini satu lagi misalkan ini juga bisa 5 log 4 ini hasilnya juga
X. Nah, jadi ada dua nilai X di sini. Nah, kita belum tahu nih yang mana yang X1, yang mana yang X2. Nah, gitu. Nah, lihat ya. Nah, dari sini kita bisa tahu X1, X2 mana nih. Lihat, jika X1 ya dan X2 ini punya hubungan X1 lebih daripada X2. Nah, jika X1 lebih dari X2, nah, maka kita bisa tahu dong di sini mana X1, mana X2. Nah, jadi ini artinya apa? Seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi ini bentuknya seperti gini, A log B sama dengan C ya. Jadi A pangkat C sama dengan B gitu ya. Nah, ini lihat bilangan B-nya yang paling gede mana? Paling gede ini ya, 4 ya. Berarti otomatis bilangan kita tuliskan deh biar teman-teman lebih paham. Nah, ini kan jadi 5, ada 5 pangkat X itu sama dengan hasilnya 4, ada 5 pangkat X itu hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, mana bilangan B yang lebih besar? Ini dong ya. Bilangan B yang lebih besarnya ini kan ya. Yang ini ya, yang ini. Nah, berarti kalau ininya lebih besar ya, kalau ini lebih besar, berarti otomatis X-nya juga harus lebih besar dong ya. Nah, ini jadi ini kan lebih kecil nih, 2 ya. Berarti X-nya juga lebih kecil berarti kan. Nah, jadi ini pastilah ini adalah X1 dan ini adalah X2. Jadi ini adalah X1 dan ini adalah X2. Gitu ya, teman-teman. Ngerti ya? Oke, paham ya sampai sini. Oke, kita hapus lagi aja biar lebih hemat space-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa masukkan saja ya ke pertanyaannya yang ada di soal. Nah, lihat di sini ada 1/5. Pertanyaannya itu ada 1/5 dipangkatkan 3x2 min 2x1. Nah, hasilnya berapa gitu kan ya. Nah, ini bisa kita ubah nggak teman-teman? 1/5 itu berapa sih sebenarnya? Nah, 1/, itu ya teman-teman. Misalkan 1/x ini adalah merupakan X pangkat min 1 teman-teman. Dari mana X pangkat min 1? Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Enggak ada yang nih. Kita jelaskan deh. Jadi 1/x ini kan sama kayak 1, berarti X per X kuadrat ya. Benar gak? Bisa dituliskan kan 1/x kan ya. Jadi bisa dituliskan juga X per X kuadrat. Nah, X ini apa? X pangkat 1 kan nih. Nah, X pangkat 1 min 2 kan ini tuh. Berarti berapa? X pangkat min 1. Nah, ini bisa dituliskan jadi X pangkat min 1 1/x ini. Jadi ini juga sama nih. Jadi 5 pangkat min 1 ya. 5 pangkat min 1 dipangkatin berapa ini? 3x2 min 2x1 ya. Jadi ini hasilnya berapa? 5 pangkat, bisa nih, ini dikaliin ya. Yang seperti yang udah kita pernah bahas. Jadi ini bisa dikalikan. Jadi berapa? Min 1 kali min 3x2 dikali min 2x1. Jadi ini 2x1 min 3x2 ya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, bisa kita lihat dari sini berarti hasilnya berapa. Nah, bisa kita tuliskan di sini 5 pangkat 2 berapa? 2 dikali x1. X1 itu berapa? 5 log 4 ya. 5 log 4 berarti kan dikurangin 3 dikali 5 log 2 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih teman-teman pangkatnya karena ini logaritma semuanya ya. Nah, kita hapus lagi yang bagian atas biar tidak terlalu rame ya. Nah, biar kita bisa manfaatin nih untuk penjelasan dari penyederhanaan logaritmanya. Oke, kita tuliskan di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini nih
saya akan berikan sifat logaritma ya. Jadi misalkan nih ada bilangan misalkan K dikali A log B, ini bisa teman-teman ubah bentuknya jadi A log B pangkat K di sini. Nah, jadi bilangan yang di depan sini bisa pindah ke sini, teman-teman. Jadi A log B pangkat K. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ini teman-teman biar tahu saja ya. Jadi ada sifat logaritma seperti itu. Nah, jadi bisa kita ubah di sini ya. 5. Jadi 5 log 4 kuadrat ya. Ini juga sama 5 log 2 pangkat 3 ya. Nah, seperti itu. Itu Wah, ini terlalu mepet kayaknya teman-teman. Biar teman-temannya nggak pusing nih. Pokoknya ini ya 5 sama ini ya pangkatnya ya. Sorry teman-teman terlalu mepet. Kita hapus lagi yang bagian atasnya. Saya jelaskan lagi sifat logaritma selanjutnya. Nah, jadi ada juga sifat logaritma seperti ini teman-teman. Jadi misalkan A log B min A log C. Nah, ini ketika ininya sama ya. Ini sama nih, maka bisa dituliskan jadi A log B per C. Nah, gitu ya. Ini juga sama berarti 5 pangkat 5 log 4 kuadrat per 2 pangkat 3. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita ubah seperti itu ya. Oke, ini kayaknya terlalu mepet. Kita pindah ke bawah sedikit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita dapat nih teman-teman perhitungannya berapa? 5 kat 5 log, coba ini berapa teman-teman? 4 kuadrat itu berapa? 16 ya. 16 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti 5 log 2 ya. Nah, jadi ini tuh 5 log 2. Jadi 5 pangkat 5 log 2. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya pasti 2. Saya akan jelaskan ya kenapa hasilnya 2. Karena ada sifat logaritma seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada sifat logaritma. Saya jelaskan di atas deh ya. Nah, di atas lagi biar lebih mudah. Nah, sorry teman-teman. Ini ada sedikit kendala teknis tadi. Nah, ya. Kita coba. Nah, jadi gini. A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, karena ini dan ini sama, teman-teman. Teman-teman nanti saya akan bahas tentang sifat logaritma di video selanjutnya. Jadi, ini biar tahu saja teman-teman. Jadi ada sifat logaritma seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah 2 ya. Nanti silakan tunggu di updatean video selanjutnya. Saya akan bahas tentang sifat-sifat logaritma yang bisa teman-teman ketahui agar mengerjakan soal apapun bisa lebih mudah teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti channel Hobi Matematika Fisika. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang dunia matematika dan fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.